Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Harapan saya kita semua tetap dalam keadaan baik, selalu semangat dan bahagia. Kita di acara Renungan Pagi edisi 25 April 2022. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengasihi dengan sepenuh hati. Pagi itu di pantai Danau Tiberias di Galilea, Yesus telah melayani para murid dengan penghiburan, dengan menunjukkan bagaimana para murid menangkap ikan 153 ekor yang besar-besar di tengah kehampaan hidup mereka, baik jasmani maupun secara rohani. Tidak hanya itu, Yesus juga telah melayani mereka dengan sarapan pagi, roti dan ikan bakar yang segar di tengah kelaparan mereka. Mereka sudah makan, sudah kenyang, dan sudah terhibur. Namun ada yang berbeda dengan pertemuan sebelum Yesus ditangkap. Sekarang mereka makin sadar bahwa mereka memiliki Yesus yang bukan hanya guru, tetapi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu sikap mereka jauh lebih berbeda, jauh lebih hormat pada Tuhan Yesus, sebab mereka sadar dengan siapakah mereka berhadapan. Lalu Tuhan Yesus bertanya secara khusus kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua?" Tuhan Yesus menyapa Petrus dengan panggilan Simon, bukan Petrus. Nama pribadinya untuk menggugah hatinya. Petrus atau Kefas adalah nama yang diberikan Yesus padanya yang berarti batu karang. Dan ternyata dalam kasus penyangkalan Petrus pada saat penangkapan Kristus membuktikan Simon tidaklah seteguh batu karang. Ternyata ia manusia yang lemah, manusia yang rentan, dan tak berdaya menghadapi tantangan. Itulah sebabnya pemanggilan nama Simon membuat sedih hati Petrus, sebab ia menyadari segala sesuatu yang pernah ia lakukan. Pertanyaan Kristus 3 kali pun dijawab 3 kali dengan hal yang sama. Jelas dimaksudkan Yesus untuk memulihkan keadaan Petrus yang memang sedang merasa bersalah di hadapan Yesus. Tuhan Yesus dengan sengaja di depan murid yang lain supaya menjadi kesaksian. Dan Petrus tertunduk malu, sedih dan rapuh, menginsafi segala kesalahannya dulu. "Tuhan," katanya, "Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan Petrus tidak pura-pura. Ia benar sedang insaf. Kalau Petrus mungkin dulu merasa dialah murid yang paling responsif dari yang lain. Kalau dulu ialah merasa murid yang paling berani, yang rela bersama gurunya mati sekalipun di dalam keadaan semua orang meninggalkan dirinya. Sekarang dia sadar, berbahaya merasa diri selalu kuat, berbahaya merasa diri selalu berani, lebih baik dari yang lain. Berbahaya menghadapi semuanya dengan kekuatan. Terbukti bahwa ialah yang dapat melakukan penyangkalan kepada gurunya. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus kini telah insaf. Karena itulah Tuhan memberikan amanat baru, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah pertanyaan terpenting yang pernah Petrus terima dalam hidupnya. Kasih seperti apa sebenarnya yang dipunyai terhadap Yesus? Apakah ia memiliki kasih sepenuh hati? Kasih inilah yang menjadi dasar dalam pelayanan. Kasih Petrus dikoreksi oleh Tuhan Yesus, sebab berbahaya jika melayani tanpa dasar kasih yang lahir dari sepenuh hati kita. Sebab orang bisa melayani sepenuh waktu, tetapi tidak semua bisa melayani sepenuh hati. Hanya jika seseorang dapat melayani dengan memberi hatinya kepada orang lain dengan sepenuh hati, akan jauh dari sikap egois, individualistik, jauh dari keinginan menang sendiri,
jauh dari puja-puji atas diri sendiri. Sebab orang yang mengasihi Tuhan dari hatinya juga akan dapat mengasihi sesama manusia dengan hati. Segala sesuatu yang ia kerjakan bagi pelayanan terhadap sesama akan bisa dikerjakan dengan sepenuh hati hanya jikalau ia telah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara-saudaraku, kisah Petrus menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan merasa diri selalu kuat. Jangan bangga dengan kekuatan atau iman yang kita punya sekarang. Kita memiliki potensi untuk bisa jatuh dan tersandung. Bagai domba yang cenderung keluyuran dan susah diatur. Marilah kita selalu datang pada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk tetap hidup sebagai anak-anaknya menurut kehendaknya. Mari kita introspeksi diri saudara sekalian dan bertanya dengan jujur sedalam-dalamnya. Kasih seperti apa yang kita punyai kepada Tuhan? Apakah kita sedang mengasihi Tuhan dengan hati kita? Atau hanya dengan tenaga atau waktu tetapi tidak dengan sepenuh hati kita? Jika kita dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saudara sekalian, kita juga dapat mengasihi orang-orang terdekat kita dengan hati kita yang terdalam. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi ini sebelum kami beraktivitas lebih jauh. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberikan kami jawaban yang tulus. Bagaimana kami mengasihi Tuhan. Engkau lihat hati kami ya Bapa, bagaimana kami terhadap-Mu. Berikanlah kami kasih yang murni. Dan ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami atau orang-orang yang kami kasihi di sekitar hidup kami dengan kasih yang sepenuh hati. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya mempraktekkan kasih agape yang Tuhan inginkan kami lakukan bagi sesama kami. Belajar kepada Petrus, tolonglah kami untuk semakin rendah hati di hadapan-Mu dan mengakui bahwa kami lemah. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Karena hanya jikalau Tuhan memegang tangan kami akan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa hadirlah dalam tiap-tiap kehidupan mereka, dalam kebutuhan mereka. Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Kuatkan dan teguhkanlah supaya kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami ini Bapa, lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.